Plastik sekali pakai, mudah, praktis, dan murah. Setiap hari kita memakainya untuk membungkus makanan, minuman, hingga kebutuhan rumah tangga. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana perginya plastik-plastik ini setelah kita buang? Dari tangan pedagang kecil ke jalanan, mengalir ke sungai, hingga akhirnya menumpuk di tempat pembuangan akhir. Inilah jejak plastik sekali pakai, sebuah kisah yang jarang kita perhatikan, namun sesungguhnya sangat dekat dengan hidup kita. Biasanya kalau jualan kopi ini sendiri itu kayak kita ada pakai cup gelas plastik gitu sih Kak biasanya. Kalau plastik gelasnya itu nggak tentu ya Kak ya, itu tergantung dari segi penjualan yang terjual gitu. Biasanya itu kayak umumnya bisa sampai 100 ataupun 200 cup, itu tergantung dari tempatnya juga dan tergantung dari pasarnya, ramai atau enggaknya gitu. Oh, itu mungkin tergantung dari gimana persepsi individunya ya kayak dalam kesadaran mereka gitu, kesadaran mereka akan sampah itu sendiri. Jadi kayak kalau misalkan saya lihat sebenarnya tuh sekarang kecenderungan orang untuk membuang sampah ke tempatnya itu udah ada. Jadi mereka tuh udah sadar sebenarnya kayak ya udah mereka habis minum kadang tahu kayak tempatnya kayak dibuang ke tempat sampah gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang dimana emang kayak nggak tahu ya, itu mungkin dalam tanda kutip mereka memang nggak sengaja atau mereka memang terkesan kayak lupa, sehingga nggak heran kalau misalkan ngelihat sampah-sampah itu juga ada di kayak ya mungkin kayak di pinggir-pinggir jalan gitu, kayak mereka habis minum, habis apa gitu, kayak ya udah mereka langsung asal buang aja kayak gitu. Itu juga pasti ada sih Kak. Tuh, jadi tergantung dari individunya itu sendiri. Kalau ngomongin tentang banyaknya sampah, mungkin iya ya, mungkin banyak penggunaannya, tapi beberapa tempat ya yang kayak dia tuh mulai bisa menggunakan sampah yang apa ya, bisa terurai atau sampah yang emang dia itu bisa didaur ulang gitu. Jadi kayak ramah lingkungan ya, dalam artian kalau saya sama penjaga pompa sini yang selalu cross check, istilahnya yang bantu lah saya, itu bukan orang buang sampah Pak, dari sungai yang besar. Kalau airnya meluber, itu pasti masuk ke sini. Soalnya yang dekatnya sungai ini memang banyak orang penjual, tapi jarang ada yang buang sampah. Soalnya dulu pernah kena 3 kali. Jadi sungai yang besar itu meluber, kan itu istilahnya kan itu kan langsung ikut laut, rob. Nah, yang nggak kena rumah pompa kan cuma hanya sungai yang sana. Kalau sungai yang sini kena, jadi nggak, biarpun air rob, jadi nggak ikut naik. Bawaan dari sungai. Siapa yang buang belum tahu. Tapi kalau yang orang, kalau yang pagi buah sama yang di perempatan itu udah kena. Yang di perempatan itu 2 kali, udah kena sama RW-nya, udah kena tegur keras. Sampai buang lagi, nggak boleh jualan. Yang jualan buah juga dulu buang keranjang buah, itu udah kena teguran keras lagi. 1 kali lagi langsung bersih. Memang udah ada larangan. Besar Mbak, penguraiannya lama ya, istilahnya lah beli apa cuma dikit pasti dapat plastik. Kalau saya sih yang betul ya kayak Indomaret itu, tas itu suruh beli sendiri atau bawa sendiri. Tapi kan pemakaian yang paling banyak plastik kan di pasar Mas ya, kan nggak ada, kita beli apa-apa suruh pakai tas sendiri nggak mungkin. Nah gitu loh, rata-rata pasar sebelah ini konsumsi pertama, jadi sebaliknya ini kan pasar. Jadi ini semen lurus lagi perempatan, belok kiri udah pasar. Itu kalau pagi sama malam full dari pasar situ, sama kalau yang sini kemungkinan dari perkampungan. Jadi kan kalau air rob kan airnya kan masuk gitu loh. Kalau sini udah pembersihan terus Mbak sini, soalnya udah mau musim hujan. Kemarin udah tikus merah itu ya, tim tikus merah itu yang ciptaannya Bu Risma. Itu aja kurang lebih orang 70 turun semua.
cepat atau pembersihan? Udah ada. Ini aja di pompa ini udah sangat-sangat bersih, udah maksudnya itu pasirnya yang bawah udah persiapan, udah bersih semua benar ya. Tapi ya gimana lagi, pasang surut air kita kan nggak bisa nyetop. Wah itu nggak bisa ngomong. Sekarang kayak paving udah ada yang jenisnya plastik loh. Nah itu pun dari sawah bekas. Cuma pertanyaan saya satu, apa nggak ada yang bisa nyiptakan tas plastik sekali pakai tapi umurnya nggak banyak? Nggak tahu dari apa, atau dari serat atau dari apa. Istilahnya umurnya lah 5 tahun atau 10 tahun. Kalau plastik yang asli nggak mungkin lebih dari itu. Yang paling lama kan styrofoam malah. Nah sekarang memakai styrofoam malah di mana-mana. Kayak geprek, bukan kardus, styrofoam. Soalnya kalau kardus istilahnya satu kardus bisa buat beli 3 styrofoam loh sekarang. Malah lebih bayar styrofoam, malah ureanya lebih lama daripada plastik. Ya sangat mengganggu, apalagi baunya ya. Oh iya. Kalau kena angin, baunya harum banget. Iya. Ya sebelum ini dibangun, memang duluan sampahnya. Banyak, banyak sekali, hampir semua. Tapi masih ramai Bu atau Ya masih lumayan. Ya kepinginnya sih minta dipindahkan. Supaya rame, tambah rame gitu kan enak sini. Dan lagi banyak loh anak UPN yang makan di sini juga. oh iya. Mahasiswinya banyak yang ke sini. Bahkan ada yang ngekos di sebelah sini juga mahasiswi sana juga UPN. Ada juga banyak yang sudah bilang gitu banyak, tapi kita ya juga sudah berusaha untuk minta ke Ibu Wali untuk dipindahkan, tapi selama ini katanya sih lahannya yang belum ada tempat untuk dipindahkan. Sudah pengajuan juga sudah berusaha lah. Tapi ya belum ada tempat memang. Om bisa nggak bisa nentuno, rame sepinya nggak mesti kan, nggak bisa nentukan. Iya pastilah. Namanya jual makanan kan harus sehat tuh. Iya. Nah, kalau sekarang lagi makan bau wanginya tercium gitu, aduh gak nyaman banget kan. Ya kita mohon kalau bisa dibantu, bisa dipindahkan lebih baik lah. Pakai kotak. Dulu sih dari dinas pakai styrofoam sudah nggak boleh kan nggak sehat. Campur, ya ada sayur, ya ada plastik. Ya sama, buangnya di situ semua. Wilayah rumput ini kan buangnya di sini semua. Ini sudah diusahakan untuk ditutup juga kan, tapi ya masih kalau angin gitu masih bau. Sebenarnya tergantung sih dari jadwal kuliah. Biasanya kalau pagi tuh kan agak kayak busuk-busuk gitu ya buat masuk kelas. Jadi kalau biasanya tuh lebih sering beli botol minuman di kantin. Nah, kenapa kok botol minuman itu soalnya tuh lebih simple, dan juga biasanya tuh kan kalau botol minuman itu biasanya tuh ada yang versi dingin di kulkas, jadi tuh lebih segar gitu. Banyak banget sih kalau menurut aku, apalagi mungkin ada sebenarnya data pendukungnya ya. Kalau misal sampah plastik itu emang jadi masalah terbesar juga di Indonesia gitu. Sejauh ini mungkin menurut aku mungkin untuk yang terolah dengan baik ya, itu mungkin didaur ulang ya, entah dikembalikan menjadi biji plastik atau mungkin dialihkan untuk perabotan-perabotan dari plastik yang lain dengan grade yang mungkin lebih rendah. Nah sebenarnya mungkin ini juga ada masuk ya di mata kuliah aku sendiri terkait pengemasan sendiri. Itu sekarang itu sebenarnya sudah diusahakan bagi para ahli-ahli di jurusan teknologi pangan dan juga mungkin di industri itu dialihkan untuk mengurangi sampah plastik, karena dia pengolahannya itu yang susah ya untuk didaur ulang, kemudian juga terurainya tuh lama, sedangkan pemakaiannya tuh hanya bisa 1 kali pakai, jadi sekali pakai langsung buang, dan itu sangat-sangat menimbulkan sampah plastik ya. Sekarang itu dialihkan untuk kemasan-kemasan dia itu yang bisa dipakai berulang kali seperti kaca atau ke
biodegradable yang langsung kalau misal dibuang itu langsung bisa terurai ke tanah. Sebenarnya ngaruh banget ya kalau mungkin beberapa orang menerapin untuk bawa tumbler sendiri, bahkan sampai ke bekal sendiri atau bawa tempat makan sendiri itu karena satu ya mengurangi sampah plastik, kemudian kedua itu pasti apalagi kalau misal orang itu emang bisa mempengaruhi orang lain ya itu nanti bakal menimbulkan chain effect gitu ke teman-teman yang lain. Orang-orang sekarang bagi yang masih muda-muda itu kan males masak ya dan lain-lain lah, maksudnya lebih sering beli. Itu kan juga dampak kesehatan selain dari sisi sampah plastik kan juga buruk ya, mending kan masak sendiri lebih sehat. Nah itu kan juga bisa mengurangi sampah-sampah plastik yang kita timbulkan per hari gitu. Misal sehari makan minimal 2 kali, itu misal beli 2 kali sehari, berarti kan sampah plastik yang ditimbulkan itu lebih banyak, kayak plastiknya, belum botol plastiknya, belum nanti kertas minyaknya dan lain-lain. Nah itu ya antara bawa bekal atau mungkin bisa bawa tempat makan sendiri. Nanti kalau beli ya nanti bisa minta ditempatin di tempat yang udah kita bawa. Ya sampahnya sayur-sayur dari pasar itu tadi rengke, ya itu warga-warga juga kadang warga nggak tahu buangnya ngawur kayak pohon kayu dibuang gitu. Atau kalau malam itu kan buang kayak kayu kayak gini kan, ini kan warganya sendiri nih buang kayak gitu. Nah otomatis kan ditaruh, aslinya kan ditaruh trek, ini ditaruh sampai tukang depo taruh sini. Nggak boleh sebenarnya, nggak boleh. Karena ada aturannya sendiri. Ya mungkin dibakar sampai tukang deponya, ya atau dibuang nanti setelah anak-anak nggak ada, buang ke sana. Iya di sini kan 3 bak rela. Ada kendala kayak ini tadi di servis atau belum datang di sana ngeban atau bannya bocor kan otomatis kan nggak bisa datang, nunggu. Itu nggak bisa, fatal itu otomatis kan berhenti, nggak bisa kerja. Ya gitu toh kendalanya. Ya enak aja, nggak bau ya nggak apa gitu. Udah biasa soalnya. Udah lama, udah 11 tahun. Nah di sini cuma 1 tahun ini baru saja saya di sini kan. Orang Oyo situ dekat UPN itu nyuruh saya ke situ, ya buang situ. Hotel itu kan nggak ada yang ngambil, cuma saya. Kalau di Pasar Paeng saya udah lama di situ, Rungkut Kidul. Ya susah soalnya kan campur-campur ini dari itu. Di sana di villa sama orang sana, di sini jarang-jarang. Ya sebenarnya minta kayak gitu, cuma kan kadang kan yang nggak tahu itu yang ngambil ini pakai itu lambat. Ini kadang geledekan ini diusir sama kayak Satpol PP, nggak boleh. Soalnya kan ganggu, alasannya dia kan ganggu jalan sepeda motor, mobil gitu alasannya dia. Sebenarnya kan yang tukang sampah ini kan nunggu kayak ini tadi baru datang loh, masuk orang-orang gitu loh. Sebenarnya gitu. Emang aneh lah dia kayak ngelarang, otomatis nggak bisa ngambil di kampung gimana. Adalah kan warga kan butuh buang sampah kan butuh itu diambil sama tukang sampah. Kenapa di sini kok dilarang gitu loh, maksudnya gitu. Plastik yang kita buang hari ini bisa bertahan ratusan tahun di bumi. Ia tidak benar-benar hilang, hanya berpindah dari tempat sampah ke sungai, dari sungai ke laut, lalu kembali ke tubuh kita, lewat ikan yang kita makan dan air yang kita minum. Jawab kayak apa enggak kok potongan kok ting aku mau video sedikit boleh ya Pak? jebol banyak boleh iya Boleh. Ting
Kalau kembali itu boros apa titik? Kasih sistem itu timbang. Ini lapor ini. Nanti le, itu kemari. Tapi masalah ini bukan hanya tentang sampah. Ini tentang kebiasaan. Tentang pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Apakah kita akan terus menambah tumpukan atau mulai mengubah arah? Setiap botol yang kita tolak, setiap kantong plastik yang tidak kita ambil adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Karena bumi tidak butuh pahlawan, hanya butuh kita yang mau peduli. Tidak ada di sini. Plastik sekali pakai memang memberi kemudahan, tapi meninggalkan masalah besar bagi bumi. Dari pedagang, masyarakat, hingga petugas sampah, semua merasakan dampaknya. Semua plastik yang sulit terurai akan tetap ada, bahkan ratusan tahun setelah kita tiada. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menambah beban ini? Atau mulai berubah, mengurangi plastik sekali pakai, demi masa depan yang lebih bersih dan layak untuk generasi berikutnya?